Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Pixel 8. Ini kayak jadi alternatif smartphone compact lainnya yang jadi kesayangan gue setelah iPhone 15 Pro dan juga S24. Pixel 8 itu tentunya sekarang harganya kayak lebih terjangkau, penuh dengan beragam fitur AI, dukungan software yang panjang, dan kameranya yang gue suka. Meski ada sedikit beberapa catatan sih. Yaudah yuk langsung kita tonton videonya sampai akhir. Secara desain nggak tau kenapa gue kayak malah lebih suka Pixel 8 ini loh dibandingin dengan kakaknya Pixel 9. Ini mungkin kayak menurut kesan awal gitu ya, kayak baru pegang sebentar gitu. Tapi nggak tahu besok bakal beli apa enggak ya, lihat nanti aja. Pixel 8 yang gue pegang ini tuh warnanya rose, adem banget, kalem tapi kayak berasa kelas gitu ya, elegan aja gitu. Buat pukulnya juga nggak main-main, kayak terasa solid hampir di tiap sisinya. Dengan gambar rasanya kayak nyaman gitu ya, ini cocok banget buat teman-teman yang suka smartphone compact. Ngomong smartphone compact apa lagi ya? Sebelum komentar. Layar dari Pixel 8 itu flat ya, ukuran tuh 6,2 inch. Bezanya sendiri gue ngerasa kayak seksi tipis gitu ya. Ini maklum aja, biasanya gue pegang seri A nya sih. Dalam penggunaan hariannya gue ngerasa di layar kayak sat-sat banget. Padahal gue tuh belum aktifin smooth display di 120 Hz ya. Udah terasa smooth gitu teman-teman. Transisi saat buka tutup aplikasi itu rasanya sat-sat gitu ya. Haptic vibration-nya juga mantep banget. Getaran tuh kayak rasanya empuk loh ya. Lanjut kita bahas kameranya dulu deh ya, karena gue yakin teman-teman yang nonton video ini pasti ya penasaran, pengen langsung tahu kameranya kayak gimana. Ini konfigurasi kameranya sih sebenarnya nggak ada lensa yang terlalu diulurkan gimana. Jatuhnya tuh malah terbilangnya kayak 11-12 lah sama iPhone punya. Buat hasil fotonya di angle cahaya yang pas, gue tuh suka banget ya sama hasil kameranya. Saturasi warnanya tetap menggiurkan, tapi tetap dengan naturalnya. Detailnya juga gue suka banget. Ini malah kalau kita bandingin sama lensa ultrawide-nya nggak begitu jomplang loh hasilnya, kayak 11-12 banget ini sih ya. Tapi jujur aja pernah di beberapa kondisi sekali gue dapetin hasil foto yang cenderung pucat gitu ya. Ini curiga gue sih pengaruh juga daripada angle pengambilan fotonya gitu ya, cahayanya kayak gimana. Tapi sebenarnya kalau di kondisi ekstrim pun gitu membelakangi cahaya, belakangnya masih bagus juga. Kalau buat foto malamnya juga juara ya, detailnya tuh masih dapet, nggak nemu flare yang mengganggu gimana. Gue selalu amazed ya sama imaging proses kameranya. Emang sih kayak butuh beberapa waktu gitu, beberapa detik untuk memprosesnya. Tapi hasilnya tuh langsung duar, kayak kece banget ini hasil kameranya. Kalau buat rekaman videonya, udah tuh bisa rekam video hingga 4K 60fps, baik itu kamera depan dan juga kamera belakangnya. Dan ini ada beberapa hasil videonya. Oke, ini contoh rekaman kamera belakangnya Pixel 8. Kayak gini ya. Wow, hijaunya, birunya, cantik. Terus pindah ke ultrawide. Bakal kayak gini. Di bawah apa sih? Ini sebenarnya acaranya trip Samsung nih. Mana lagi menunggu gitu ya. Jadi kita produktif gitu ya. Ini kayak air terjun gitu, air terjun apa sih namanya, air terjun lagi. Ya udahlah, air mengalir gitu teh pokoknya mah. Oke. Sayangnya nggak bisa pindah ke kamera depan ya. Oke. Hai, kalau ini contoh rekaman kamera depannya. Jadi kalau untuk kestabilan gue approve. Cuma emang kayaknya penyakitnya Pixel kali ya. Jadi pada saat di membelakangi cahaya atau pokoknya di angle-angle tertentu cahaya gitu ya. Jadi si wajah kita tuh kayak langsung pucet sepucet-pucetnya. Nanti gue bakal tampilin deh ya. Pokoknya kalau sambil jalan kalau bakal kayak gini. Sama ini lumayan agak anget pada saat kayak lo pakai paket data terus di outdoor bakal kayak gini sih hasil foto dan juga videonya. Gimana men? Nih, jelek nih aslinya nih. Jelek banget sumpah. Bisa begitu. Bagus lagi nih kalau kesini. Jadi dia benar-benar kayak natural gitu. Hai, contoh rekaman Google Pixel 8. Ini yang lensa 1 kali, aman dari flare. Ini emang warna-warna si gondolanya. Emang berubah-berubah ya. Terus kita coba pindah ke ultrawide, bakal kayak gini gimana?
Oke, kalau di mulai ada flare dikit. Sambil jalan sedikit bakal kayak gini. Pindah kamera depan nggak bisa, jadi harus manual. Balik ke 1 kali lagi. 1 kalinya bakal kayak gini guys. Nah, gimana menurutnya? Gimana buat hasil videonya? Cakep ya? Sebenarnya gue tuh berandai andai sih, kayak mungkin Pixel bisa kali ke depan kayak ngasih opsi kayak slider zoom in zoom out kayak iPhone gitu loh teman-teman. Karena sebenarnya kalau kita lihat rekaman video sendiri, doi kan udah smooth ya perbedaan lensanya tuh ya. Ya semoga besok bisa lah kayak ada zoom in zoom out lebih smooth. Selain bagian kameranya, fitur AI-nya juga nggak main-main. Yang pertama, tentu adanya circle to search. Loh, itu bukannya punya Samsung ya kak? Iya paham, gue paham banget ya. Karena gue akui Samsung tuh berhasil lah ngasih image AI itu ya Samsung banget. Tentunya yang mindset orang pasti circle to search tuh ya punya Samsung gitu ya. AI Translate pun ya pasti punya Samsung. Sebenarnya nggak heran sih ya, kayak kita beli air kemasan aja lah. Kadang kan sebutnya kan Aqua gitu, atau kita beli sabun cuci pun kita nyebutnya Rinso gitu. Jadi apa-apa berhubungan AI pasti orang tuh langsung nyimpulinnya kayak itu Samsung banget. Padahal circle to search itu by Google teman-teman. Jadi ya wajar aja Pixel juga ngenalin fitur ini. Dimana ya seperti teman-teman tahu, fitur circle to search ini tuh buat cari informasi gitu ya, dengan cara kalau tombol home aja, lingkari aja, nanti bakal muncul informasi secara detail. Ya, dan setelah ada bahasa yang kita nggak ngerti, tinggal translate aja langsung, tinggal tap yang ini langsung ke translate dengan baik. Yang gue suka juga adanya fitur Magic Editor. Ini kayak bener-bener magic ya teman-teman. Ini bener-bener kayak enak banget ya buat kita tuh edit macem-macemin after berfoto gitu ya. Mau gedein objek, mau pindahin objek, ataupun hapus objek pun ya simple aja. Dan ini menariknya bisa beberapa objek sekaligus loh. Terus yang gak kalah seru, ada juga opsi untuk rubah langit gitu. Ini untuk prosesnya emang cukup butuh waktu ya teman-teman. Tapi ya hasilnya tuh gokil ya. Rasanya keren gitu. Dan sejatinya doi juga kayak ngasih beberapa pilihan, jadi sesuai aja sama selera kita. Oh ya teman-teman, ternyata ada juga fitur yang gue tuh baru ngeh gitu ya, adanya Audio Magic. Ini ternyata bukan cuma ada di iPhone 16 series ya, Pixel juga udah ada. Jadi ya intinya kita memungkinkan buat ngurangin noise secara langsung nih ya. Dan ada juga beberapa opsi, tinggal sesuaiin aja. Yes, lanjut bagian spesifikasi yang di bawahnya. Ini tumben banget yang gue bahas spek itu kayak di akhir-akhir video. Karena kamu udah termasuk yang nyaman buat performa harian ya. Dimana ya dia tuh menggunakan Google Tensor G3 dengan panduan RAM 8GB dan juga ROM-nya tuh 128GB. Itu yang gue pegang teman-teman. Dan yang terakhir tuh soal baterainya. Jadi Pixel 8 ini punya baterai sekitar 4500 mAh gitu. Yang buat penggunaan harian gue sih udah bisa banget ya buat seharian gitu ya. Paling concernnya tuh dengan casnya aja sih, yang menurut gue tuh kayak masih kurang cepet lah. Oke, itu tadi cerita gue sama Google Pixel 8. Gue nggak tahu kenapa kayak Pixel tuh beda aja gitu ya rasanya sama Android lainnya. Walau emang nggak sebeken Samsung ya, tapi kayak terasa cukup spesial sih. Doi tuh kayak punya keistimewaan tersendiri lah ya, terutama untuk bagian kameranya dan juga kayak ya softwarenya. Tapi gimana menurut kalian tentang Google Pixel 8 ini? Atau buat teman-teman yang pernah pakai Pixel, boleh aja tulis kolom komentar. Oke, sekian juga, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye. Tim Pixel mana suaranya?